Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel kami, Hikmah Islami. Semoga kalian selalu dilimpahkan kesehatan dan kenikmatan iman. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah berikutnya ya. Kali ini ada satu kisah menarik mengenai Abdul Muttalib yang jarang diceritakan di dalam buku-buku sejarah Islam pada umumnya. Cerita ini kami sadur dari buku Lentera Kehidupan karya tim VKI Sejarah Atsar. Berikut kisahnya. Ka'bah adalah pusat dan simbol ketauhidan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam bersama putranya, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Semenjak itulah, ajaran-ajaran Nabi Ibrahim menyatu menjadi sendi kehidupan para penduduk Makkah hingga berabad-abad. Berbagai kabilah silih berganti memegang kota Makkah. Namun lambat laun, ajaran suci tersebut terkikis oleh aliran paganisme yang datang dari luar. Beberapa syariat bercampur aduk dengan ritual-ritual pagan yang sama sekali tidak mencerminkan syariat yang suci. Meski aliran pagan ikut berkembang di masyarakat, kala itu, beberapa ajaran dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam juga masih melekat. Ka'bah yang dahulu sebagai pusat ibadah ajaran Nabi hanya tinggal simbolnya saja. Patung-patung berhala berdiri menghiasi sekelilingnya yang kemudian dijadikan sesembahan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka mengenal Allah, tapi hatinya terpaut kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Mereka meminta-minta kepada berhala yang bahkan tidak bisa berpindah sendiri tanpa mereka pindahkan. Akhirat sudah tidak lagi menjadi hal yang diyakini adanya. Namun dari banyaknya kabilah di zaman itu, kabilah Bani Quraisy termasuk kabilah yang masih memegang tali ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Pemimpin kabilah Quraisy di masa itu adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdul Muttalib yang bernama asli Syaibah. Sebagai pimpinan Makkah, beliau memiliki tugas menyediakan minum bagi para pengunjung Ka'bah yang melakukan sikoyah. Namun tidak mudah bagi Abdul Muttalib melakukannya, sebab sumur Jam-Jam yang dahulu mengalir deras hingga mencukupi kebutuhan orang-orang Makkah, kini telah lenyap ditimbun oleh kabilah Jurhum yang menduduki Makkah bertahun-tahun sebelumnya. Sementara suku Huza'ah yang telah mengusir kabilah Jurhum juga tidak berminat untuk mengembalikan aset penting tersebut. Akhirnya kini, Makkah dilanda kekeringan dan kesulitan pasokan air. Sebagai pimpinan, setiap hari Abdul Muttalib memutar otak untuk menemukan solusi di tengah kesulitan ini. Sampai suatu hari, beliau bermimpi ditemui anak lelaki berpakaian putih yang memintanya menggali At-Taibah, yakni nama tempat di Ka'bah. Pada awalnya, setelah menceritakan mimpi itu kepada kaumnya, Abdul Muttalib belum yakin. Namun kaumnya meminta Abdul Muttalib untuk kembali tidur di tempat yang sama. Akhirnya, beliau tidur di Hijr Ismail. Selama 3 hari berturut-turut tidur di Hijr Ismail, setiap itu pula mimpi itu datang. Galilah Jam-Jam. Sumur air yang banyak itu akan memenuhi kebutuhan jemaah haji. Lokasinya adalah di tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Di sana akan ada gagak yang mematuk-matuk dan sarang semut. Pesan lelaki misterius tersebut di dalam mimpinya. Akhirnya beliau mengerti bahwa itu adalah lokasi sumur Jam-Jam yang sudah lama menghilang. Beliau kemudian melakukan apa yang diminta oleh lelaki misterius di dalam mimpinya. Beliau dibantu Al-Haris putaranya menggali tempat yang dimasukkan. Namun tempat itu ternyata berada di antara 2 berhala yang bernama Isyaf dan Na'ilah. Tempat di mana oleh kaum jahiliyah digunakan sebagai lokasi penyembelihan hewan kurban kepada kedua berhala tersebut. Tentu ini akan memancing masalah bagi kaum jahiliyah. Setelah mempertimbangkan matang-matang, akhirnya beliau mulai menggali dan Al-Haris diperintah untuk berjaga-jaga. Hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Beberapa kaum jahiliyah yang melihat proyek Abdul Muttalib pun demo terang-terangan meminta proyek tersebut dihentikan. Karena Al-Haris adalah satu-satunya anak Abdul Muttalib. Karena itu pun kewalahan menghadapi tuntutan kaum jahiliyah. Meski telah dijelaskan bahwa penggalian tersebut demi kebutuhan bersama, yakni mewujudkan air Jam-Jam, mereka tetap bersikeras menolak dan mengecam Abdul Muttalib. Beliau pun merasa tidak memiliki pendukung sama sekali. Sempat terbersit di hati beliau bahwa andaikan beliau memiliki banyak putra, tentu hal-hal seperti ini akan lebih mudah karena putra-putranya pasti akan siap berdiri sebagai pendukungnya. Akhirnya beliau mengucapkan nadar yang dahsyat untuk menenangkan suasana dan menunjukkan keseriusan beliau untuk proyek penggalian sumur Jam-Jam.
Dengar sudah, jika nanti putra laki-lakiku lebih dari 10, maka aku akan korbankan yang terakhir di tempat penyembelihan kurban ini, ucap Abdul Muthalib. Nadar tersebut tentu bak petir di siang hari. Hati kaum jahiliyah pun goyah, sebab selama ini mereka hanya berkurban hewan. Tapi Abdul Muthalib siap mengorbankan darah dagingnya sendiri. Kaum jahiliyah pun sedikit demi sedikit bubar dan tidak mengganggu proyek Abdul Muthalib. Sementara beberapa yang lain hanya menyaksikan saja tanpa berkomentar. Ternyata hal ini mengingatkan kepada leluhur mereka, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam, yang diperintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri, yakni Nabi Ismail alaihi salam. Di tengah pengerjaan proyek bersama anaknya, tiba-tiba cangkulnya berdenting seperti berbenturan dengan sesuatu yang keras. Abdul Muthalib pun memeriksanya. Ternyata di tempat itu juga tempat penimbunan harta karun kabilah Jurhum yang berisi 2 petung emas dan peralatan perang. Kalayal orang-orang yang masih menyaksikan proyek tersebut kembali kumpul dan saling mengklaim memiliki hak atas harta karun tersebut. Abdul Muthalib sebagai pimpinan pun dengan bijak membuatkan undian. Beliau menyiapkan 6 jenis bejana, 2 berwarna kuning, 2 berwarna hitam, dan 2 bejana putih. Bejana kuning untuk Ka'bah, bejana hitam untuk Abdul Muthalib, dan bejana putih untuk kaum Quraisy. Ternyata 2 bejana kuning berarah pada 2 patung emas yang akhirnya menjadi hak Ka'bah. Lalu 2 bejana hitam mengarah pada peralatan perang dan menjadi hak Abdul Muthalib. Sedangkan bejana putih tidak berkesempatan mendapatkan apa-apa. Sebab aturan undiannya, bejana putih harus urutan terakhir. Penggalian sumur Zamzam pun berlanjut dan akhirnya Abdul Muthalib menemukan mata air itu mengalir deras. Begitulah sumur Zamzam kembali mengalir hingga saat ini bisa kita lihat sendiri di Makkah. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin dituntut bijak dalam segala urusan, sabar menghadapi ujian, tetap tenang dan legowo, serta tidak memikirkan diri sendiri. Menjadi pemimpin bukan suatu hal yang mudah. Nasib para rakyat di tangan mereka, sehingga kebijakan apapun pasti berdampak meski dibangun atas dasar kemaslahatan. Semoga kita selalu diberi pemimpin yang memikirkan rakyatnya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Nantikan kisah-kisah hikmah berikutnya di channel Hikmah Islami. Wassalamualaikum.